Aksi pengeroyokan diduga dilakukan oleh 7 orang debt collector eksternal dari salah satu perusahaan pembiayaan di Gorontalo terekam kamera pengawas dan sempat direkam oleh pengendara yang melintas. Insiden ini terjadi akibat korban diduga menunggak angsuran pembiayaan unit sepeda motor. Korban mengaku tiba-tiba dicegat oleh 7 orang debt collector dan diminta untuk datang ke kantor Mandala Finance Gorontalo. Merasa prosesnya rumit dan berbelit-belit, korban berusaha meninggalkan kantor. Namun salah satu debt collector tiba-tiba merampas kunci motor korban. Ketegangan pun terjadi saat kedua belah pihak tersulut emosi hingga berujung pada aksi pengeroyokan yang berlangsung di depan kantor dan berlanjut ke jalan raya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian dada dan langsung melaporkan insiden tersebut ke Polresta Gorontalo Kota. Sampai di kantor, saya bilang mari kita selesaikan dulu di atas. Sampai di atas, dikasih itu surat. Saya kira mau kasih surat itu yang mau kasih sama Bapak Ali. Tapi ternyata itu surat itu, kertas itu apa itu, saya kurang tahu karena tidak jelas saya lihat. Baru juga itu yang orang bilang ini bukti penunggakan. Saya juga tidak lihat karena kecil DP huruf-huruf di HP. Yes. Nah, habis itu orang masih utarakan itu maksud semuanya itu saya sudah kacau otak, sudah emosi. Saya ambil STNK saya turun ke bawah. Sampai di bawah saya pikir ini masalahnya memang rumit ini nanti karena saya sudah emosi duluan. Habis itu saya buka sadar motor, saya ambil obeng taruh di dashboard. Saya ambil lagi kunci kontak, saya kontak motor. Tiba-tiba salah seorang dia cabut kunci kontak saya, mati motor. Itu saya kejar, itu yang langsung menendang saya kemari. Nanti saya kejar dengan obeng. Sementara itu, pihak perusahaan pembiayaan mengaku tidak mengetahui duduk perkara yang berujung pengeroyokan tersebut. Kepala Cabang Mandala Finance Gorontalo menegaskan bahwa korban bukan nasabah cabang Gorontalo dan kejadian ini bukan tanggung jawab pihaknya. Mandala Finance Gorontalo juga menyatakan bahwa debt collector yang terlibat bukan bagian dari karyawan mereka. Duduk perkaranya adalah nasabah tersebut bukan nasabah kami. Dan kami tidak tahu menau mengenai hal penunggakan itu. Tentunya hal tersebut terjadi karena mungkin ada penugasan dari cabang Luwuk seperti itu. Dan kami tidak tahu mengenal konsumen Luwuk itu yang bermasalah siapa-siapa di Gorontalo, kami tidak tahu. Kalau konsumen kami yang bermasalah kami paham dan kami tahu. Tapi kalau konsumen Luwuk kami tidak tahu. Artinya, dan yang menarik itu juga bukan karyawan Mandala, itu eksternal. Begitu. Itu bisa dibuktikan tanpa adanya dengan dilihat dari seragam. Sudah dipastikan pasti dia tidak berseragam Mandala, seperti itu. Bukan pihak Mandala, jadi konsumen ini kan konsumennya Mandala Luwuk. Nah, kemudian ada pihak eksternal yang memang kami bekerja sama dengan pihak eksternal, atau ditangani oleh pihak eksternal. Nah, jadi yang menangani itu bukan karyawan Mandala. Jadi bukan karyawan Mandala yang melakukan penanganan, bukan karyawan Mandala. Dibawa ke lantai 2, di lantai 2 kemudian yang bersangkutan turun ke bawah. Nah, yang bersangkutan turun ke bawah, nah itu terjadi kejadian di sini. Saat ini, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa para pihak terkait serta rekaman kamera pengawas. Saat ini kasus tersebut sudah kami terima dan kami akan proses penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas kemarin sudah kita panggil, kita pertemukan mereka untuk tindak lanjutnya masih kita dalami apakah perbuatan mereka baik penganiayaan atau pengrusakan. Nah, saat ini yang jelas pihak dari Satreskrim Polres Kota akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak, sudah ada barang bukti yang ditemukan atau kalau barang bukti untuk saat ini kami baru menerima petunjuk yaitu CCTV. Nah, CCTV itulah yang kami sebagai dasar untuk pemeriksaan kami lebih lanjut. Jadi
kedua ini masing-masing saling melapor. saling melapor.